menjelaskan. Saya izin share slide dulu ya, Bu Lia ya. Ya, baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, baik. Ya, sudah terlihat, Ibu. Terima kasih ya. Era new normal berdamai dengan COVID ya. Tadi Bu Yeni sudah bilang berdamai itu bukan sesuatu yang kita ya menjadi mengalah gitu ya. Baik, jadi berdamai ya ini luar biasa ya. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan takdir, berdamai dengan rasa malas, berdamai dengan kehilangan. Ini banyak sekali sekarang istilah-istilah berdamai dengan bahkan berdamai dengan masa lalu dan akhirnya juga berdamai dengan COVID ya. Jadi berdamai itu sendiri apa sih? Berdamai dengan ya. Ini adalah gaya bahasa personifikasi yang bersifat global. Ya. Dan biasanya sering dipakai dalam tulisan-tulisan umum termasuk novel dan berita media. Jadi ini gaya bahasa ya, berdamai. Ya. Maknanya sebetulnya kalau dari kamus ya, berdamai dengan itu artinya berbaik kembali. Ya, diartikan juga berhenti bermusuhan. Ya, dan diartikan juga berunding untuk mencari kesepakatan, itu berdamai. Ya. Memang kalau dengan virus ya, kita agak sulit. Kenapa? Karena dia nggak kelihatan bagaimana bisa berbaik kembali atau berhenti bermusuhan atau mencari kesepakatan ya. Nah, tetapi kalimat berdamai dengan ini atau yang dipakai sekarang berdamai dengan COVID ini, ya, terimalah ini sebuah gaya bahasa yang insya Allah mudah-mudahan dengan kalimat berdamai dengan ya men-setting otak kita ya untuk senantiasa berbaik sangka, ya, berhusnuzon. Ya, nah, tentu diharapkan ya apa sih yang diharapkan di tubuh kita ini? Sistem imunitas tubuh. Ya, jadi imunitas kita tahu bersama ya merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Ya, itu bisa saja ya macam-macam sel ini. Jadi sistem pertahanan dan kekebalan tubuh dia ya menghancurkan, dia perannya seperti itu. Ya. Kemudian ya substansi asing dari luar dan dalam tubuh dapat berupa sel-sel mati atau sel-sel yang berubah bentuk dan fungsinya. Nah, ini sering disebutnya imunogen atau antigen. Jadi sel-sel mati juga kadang-kadang jadi imunogen atau antigen. Nah, COVID ini nih sel yang sering berubah bentuk, ya, dia bermutasi. Makanya kita dengar ya setiap beberapa dekade lagi, beberapa bulan lagi dengar ya bahwa ada strain yang ini, jenis yang ini. Ya. Kemudian ingat virus COVID ini menginfeksi siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, status sosial, ataupun status kesehatan. Ini unik banget ya, betul-betul ya Allah. Nah, karena penyakit akibat virus biasanya merupakan istilahnya self-limiting disease. Ya, jadi penyakit yang sebetulnya ya bisa sembuh sendiri gitu. Virus itu bikinnya kayak gitu ya. Nah, maka daya tahan tubuh menjadi sangat penting untuk menangkal virus dan mencegah perburukan gejala penyakit. Berbagai macam cara sudah dianjurkan pada kita, ya. Dan tentunya juga ya kita ya daya tahan tubuh ini kita harus ingat ya dipengaruhi oleh faktor makanan, lingkungan, dan dapat ditingkatkan dengan makanan yang bergizi dan mengandung vitamin dan mineral, utamanya vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, dan selenium sebagai antioksidan. Dan juga ya daya tahan tubuh dipengaruhi oleh faktor emosi yang ada pada pikiran dan perasaan kita semua ini. Saya yakin ayah bunda, bapak ibu guru dimanapun berada sudah mengikuti ya apa yang diminta, yaitu namanya protokol kesehatan. Juga kita mencoba untuk backup di makanan, minuman, di vitamin dan sebagainya. Ya, lingkungan kita bersihkan. Nah, tentu satu lagi nih, faktor emosi yang perlu kita perhatikan.
Jadi hal-hal seperti inilah yang sebetulnya untuk berdamai dengan COVID yang harus kita ikhtiarkan. Ya, Masya Allah tadi kami didoakan, Masya Allah saya terharu sekali. Ya, kita mendoakan untuk keluarga kita, untuk negara kita. Ya, Allahu Akbar. Karena peran doa itu, luar biasa. Orang suka meremehkan doa ya, padahal doa itu luar biasa. Ya. Baik, dan kondisi saat ini nih apa sih yang terjadi ya? Kita semua nih harus sadar bahwa ayah bunda, bapak ibu guru dan anak juga tertekan, stres. Stres ini artinya apa sih? Tekan. Kita memang stres, ya kita harus sadar bahwa kita banyak tekanan. Ya, apalagi ditambah kondisi seperti ini. Jadi nggak cuma ayah bunda aja yang stres, atau bapak ibu guru aja yang stres. Ya, ayah bunda, bapak ibu guru dan anak pun stres tuh. Cuman mekanisme memperlihatkan responnya itu yang agak beda-beda nanti. Ya, jadi kita semua kondisinya kayak gini. Maka kalau saya pribadi, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi, ya, sikapnya apa sih? Saat ini harus kita apa? Saya suka singkat-singkat aja. SST. Apa sih S-nya? Sadar. Kita harus sadar. Ini lagi kondisi, ya Allah, kondisi yang berbeda dari kondisi beberapa tahun yang lalu. Sadar aja, sadar. Karena banyak orang nggak sadar ya. Karena nggak sadar makanya protes ini, protes itu. Sadar, harus sadar. Nah setelah sadar kita juga sabar. Sabar ini dalam bentuk ikhtiarnya. Bukan mendiamkan sabar. Salah satu ya kita bisa berjumpa seperti ini. Inilah salah satu manifestasi kesabaran kita. Kita berikhtiar, sabar sama anak. Sabarnya dari bahasa Arab ya, sabaru yasbiru, menahan. Kita mencoba menahan untuk tidak melabrak anak. Untuk tidak berteriak pada anak, itu sabar. Cari tahu bagaimana caranya, itu sabar. Sudah sadar, sudah sabar dengan semua ikhtiar, kita tentu apa? Tawakal. Kita nggak tahu nih. Sampai kapan nggak tahu orang nanti sore jadinya apa nggak tahu, menit berikutnya nanti jadinya apa kita nggak tahu ya. Makanya kita tawakal. Saya kalau ditanya Bu Aisyah gimana harusnya sekarang, ya udah saya sih ya tingkatkan kesadaran, tingkatkan kesabaran dan tingkatkan kita pada tawakal pada Allah. Ini gitu. Ya. Nah. Kemudian sekarang ya kita kan perlu kerja sama nih kan. Kita sudah sama-sama ya. Ayah perannya sebagai penanggung jawab visi pendidikan. Tadi sudah dilantunkan ayat-ayatnya oleh Pak Adi Wahyu dan kemudian disaritiwahkan oleh Eli Novianti ya. Jadi penanggung jawab visi pendidikan pada ayah itu adalah ya ayah yang harus kasih tahu anak-anaknya bahwa kita ini dilarang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ayah yang ngomong. Ya. Bahwa anak-anak menyayangi dan berbakti pada orang tua itu harus ayah yang ngomong. Sekecil apapun perbuatan manusia Allah datangkan balasannya, itu harus ayah yang ngomong. Jangan berlaku sombong, itu ayah yang sampaikan sama anak. Bersikap tawadu itu ayah yang sampaikan. Dirikan sholat, berbuat kebaikan, cegahlah perbuatan mungkar dan bersabarlah, itu ayah yang sampaikan. Sebagaimana Luqmanul Hakim menyampaikan pada anaknya. Nah itu ayah yang harus sampaikan. Malah kalau perlu bukakan Al-Qur'annya gitu. Tapi kan bapak-bapak ngomongnya sedikit Bu Aisyah, iya memang. Nanti ya yang menjabarkan adalah tugasnya ibu sebagai pelaksana harian. Ya. Kalau tadi ayah sudah sampaikan, nah kita tidak boleh mempersekutukan Allah. Nanti ibu yang jelas-jelaskan. Ya, kenapa sih nggak boleh mempersekutukan Allah? Karena Allah yang maha segalanya, Allah sang halik. Ibu yang jelaskan. Ya, misalnya ayah juga yang bilang, ya, nah kita harus ya tegakkan ibadah sholat. Ya. Ibu yang jelaskan bagaimana caranya pakai kudung, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya. Ibu yang jelaskan karena ibu pelaksana harinya. Ya. Dan juga bagaimana kan tadi ayah sudah bilang nak berbakti pada orang tua. Ibu jelaskan gimana cara-cara berbakti. Itu memang ibu yang menjelaskan. Kenapa? Karena ibu memang kapasitas untuk bicaranya banyak.
Ya, mungkin ayah bunda, bapak ibu guru sering juga lihat di dalam sumber-sumber ya yang kami sampaikan bahwa bapak-bapak tuh ngomongnya cuma sedikit, per hari cuma 7 ribuan kata-katanya. Ibu-ibu 20 ribu. Makanya ibu-ibulah yang pelaksana harian. Termasuk ibu-ibu juga yang pelaksana harian apa? Mencarikan dan memilih sekolah. Bapaknya cuma bilang, pokoknya saya mau anak sekolah Islam. Ibu yang cari. Alhamdulillah di Samarinda ada sekolah bagus. Sekolah Islam Bunga Bangsa. Allahu Akbar. Ya, saya memperhatikan kegiatan-kegiatannya ya di Google atau ya beberapa YouTube-nya saya lihat, Masya Allah di Samarinda ada sekolah yang keren banget dari KB, TK sampai level SMA dan sudah juga mempersiapkan homeschoolingnya. Itu keren banget. Ya, berhari-hari ini saya ngomong tentang sekolahan ya. Itu yang lengkap kayak Bunga Bangsa ya, di Kalimantan. Allah. Jadi ini ibu yang carikan memang. Karena ibu tadi kan yang banyak ngomong kan, jadi tanya-tanya, sekolah Bunga Bangsa kayak mana sih, gimana sih di sana itu? Ya, Ikam tahu enggak Bunga Bangsa tuh kayak apa gitu kan gitu ya. Ibu-ibu kan nanti yang gitu kan, yang telepon sana, telepon sini dan sebagainya. Ya. Dan sekarang kondisi sekarang memang semuanya berat, di rumah anak sekolah berat, mau dimasukkan ke sekolah berat. Berat. Kondisinya begini. Ya. Sekolah jangan salah, sekolah juga berat untuk ya menjaga maintenance sekolah ini, gedung yang besar ini, maintenance-nya tuh butuh biaya. Banyak ibu-ibu ya, bukan di Bunga Bangsa ya, di sekolah lain curhat sama saya, Bu Aisyah, uang sekolah kok nggak bisa dikurangin? Iya Bu, karena semuanya ini biaya operasionalnya malah meningkat. Walaupun nggak ada anaknya masuk sekolah, iya, tapi sekolahnya harus dirawat. Zaman dulu barangkali tidak semua kelas ruangan disemprot disinfektan. Saya bisa tahu bahwa ini mahal karena ya kami punya rumah sakit. Rumah sakit sebelum pandemi saja itu menyemprot disinfektan, itu biaya operasionalnya tinggi. Apalagi sekarang ya Allah. Ya. Makanya berat, ini semuanya lagi berat. Tapi berat ini akan sama-sama menjadi ringan kalau apa kita kerja sama. Stop untuk kita menyerang satu sama lain. Stop. Karena itu tambah memberatkan. Ya, mari kita sama-sama menghargai. Ayo kita kerjasama. Ya. Untuk itu kerjasamanya supaya nggak memberatkan apa? Ayo kita kendalikan emosi. Kendalikan emosi. Kenapa harus emosi yang dikendalikan, Bu Aisyah? Karena isi di otak manusia intinya tuh otak emosi, ya. Nah, ini Bu Indi ini, Mbak Indi hafal banget ya. Saya sering sekali kasih gambar otak seperti ini. Otak manusia Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbagi dua oleh Allah, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Otak laki-laki lebih berat sedikit dibanding perempuan, lebih berat 100 gram. Kalau otak perempuan itu 1,5 kilo, 1,6 bapak-bapak ya, atau otak laki-laki 1,6 sampai 1,7. Ya, itu fakta. Tapi kepintaran dan kecerdasan bukan karena besarnya otak ya Pak. Ya Bunda, ya, pintar sama cerdas bukan karena otaknya besar, tetapi seringnya dipakai otak itu. Kalau Bunda sering pakai otaknya, itu pintar insya Allah. Ya, dan cerdas insya Allah. Ya. Kenapa berat otak laki-laki? Karena ada bagian pada otak laki-laki Allah beratkan atau Allah besarkan ukurannya sebagai otak ya tanggung jawab atau sebagai otak pelindung, itu makanya lebih besar. Termasuk juga otak anak laki-laki kita. Dia lebih besar dari otak yang sebayanya perempuan. Ya. Nah. Jadi otak dilihat dari samping kiri kayak gini nih, ada otak besar, ada otak kecil. Di dalamnya banyak sekali program-program kehidupan yang Allah berikan. Ya. Banyak komputernya di sini nih Pak. 100 miliar komputer dalam otak, ya Allah. Nanti yang bagian depan ini nih, yang bagian jidat nih yang depan sini, nanti di daerah sinilah itu ya kita ya mempunyai tugas memasukkan data-data di sini. Kalau di tempat yang lainnya sudah ada datanya, Allah sudah kasih. Sudah ada basic programnya, Allah sudah kasih. Kalau di sini yang di depan ini, inilah ya ayah bunda, bapak ibu guru yang diminta untuk memasukkan data di sini. Dan data awal itu harus data yang kaitannya dengan ad-dinul Islam, itu data awal.
supaya anak-anak ya dalam kehidupannya nanti pas dia besar kesehariannya dia punya referensi yang jelas data awal. Itulah makanya mengapa saya sangat setuju bila di awal ayah bunda memilih sekolah Islam. Saya bicara begini karena ya waktu saya SMP SMA saya masuk sekolah Islam di Al Azhar dan baru satu Al Azhar saat itu. Bunga Bangsa mungkin belum ada. Kalau ada saya datang ke Samarinda itu. Tapi karena di Jakarta baru ada Al Azhar saya masuk Al Azhar. Dan buat saya pribadi ya data-data yang saya dapatkan di sekolah Islam itulah pada saat saya kuliah kedokteran itu jadi sumber referensi utama yang nanti bisa berinteraksi dengan pelajaran-pelajaran di bangku perguruan tinggi. Itu penting banget. Akan berbeda dengan maaf sekali akan berbeda dengan ya teman saya yang sekolahnya sekuler terus gitu maksudnya. Ya. Nah ini, oke. Kemudian otak dari atas nih itu dia terbagi dua memang. Ada belahan kanan, ada belahan kiri. Bu Aisyah ngapain sih kita lihat gambar otak gini? Itu kan ada di otak kita, ada di kepala kita. Ya, kalau kita mengenali tubuh kita ini maka makin bersyukur. Kayak belajar biologi lagi ya, iya memang harus begitu. Kadang manusia ini suka lupa kalau punya otak. Ya. Kemudian otak ini saking banyaknya yang harus dipelajari, mungkin hari ini nggak bisa semuanya ya. Jadi tetap nggak bisa tuntas tetap ya. Tapi kita akan belajar ada satu bagian yang kita mau perkenalkan. Ya. Yang mana itu? Ya. Nah ini, jadi di inti otak itu ada namanya limbic system. Otak yang mengatur emosi. Di otak ayah ada, di otak bunda ada, di otak Pak Guru ada, di otak Bu Guru, di otak saya ada, di otak anak-anak ada. Semua manusia ada otak emosinya atau ada limbic system. Yang mana sih Bu Aisyah? Ini ada dua gambar saya kasih lihat. Yang hijau ini limbic system. Satu gambar lagi yang warna ungu dan biru inilah limbic system. Ya, limbic system. Nah, bahkan hewan golongan mamalia juga punya otak limbic system. Ini namanya otak mamalia. Makanya disebutnya otak mamalia. Manusia punya otak binatang di dalamnya. Ya, inilah juga tempatnya hawa nafsu itu di sini. Itulah makanya dalam keluarga muslim setelah anak dilahirkan, setelah diazankan, dikomatkan, diminta untuk diakikahkan. Ini saya ingatkan ya, khawatir ada ayah bunda lupa mengakikatkan anak-anak. Walaupun itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Tapi salah satu manfaat akikah adalah untuk menebus otak binatang anak kita. Karena di dalam otak emosi ini ada yang negatif, ada yang positif, emosi negatif dan emosi positif. Kita harus tebus dengan kambing tersebut karena kambing mamalia. Laki-laki 2 kambing. Kenapa? Karena memang tadi kita sudah belajar otak laki-laki ya lebih besar sedikit dibanding otak perempuan. Perempuan 1 kambing. Ada pernah saya ini cerita asli fakta ya. Ada ibu-ibu nanya, ya bisa nggak sih diganti ayam Bu Aisyah? Nggak bisa. Kenapa? Yang mau kita tebus otak mamalia. Jadi dia harus kambing. Gitu. Kalau ibu potong ayam untuk nanti nambahin lauk pauknya ya nggak apa-apa. Tapi ini yang mau ditebus otak kambing. Bayangkan kita menebusnya dengan membeli kambing yang sedemikian rupa harganya, yang makin hari juga setiap tahun makin naik juga ya, bersamaan dengan harga emas kan kambing itu ya. Nah, setelah dipotong dikasih orang kan gitu. Itu wujud rasa ikhlasnya itu di situ dilihat. Ya. Dan setelah itu tiap tahunnya saya bicara ini karena sebentar lagi kita Idul Kurban, ya kita juga memotong ya hewan mamalia untuk menebus ya otak emosi kita yang ada di otak kita, otak binatang kita. Dan kalau kurban yang setiap tahun ini bukan hanya untuk anak-anak, untuk diri kita juga. Bunda yang masih suka cepat marah, coba deh tahun ini kurban insya Allah. Ya, kurban atas nama atau kambingnya tulis namanya kita ya, Aisyah Al-Taimuria binti Dahlan bin Husain tuh di kambingnya tulis di situ. Ya, supaya pada saat nanti dikurbankan disebut juga atas nama kita itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini kurbannya Aisyah Taimuria binti Dahlan bin Husain. Bismillah. Wah, potong. Itu untuk supaya otak emosi kita ini ya mudah dikelola. Ya, itu salah satu makna dari kurban, dari jutaan makna. Ya, anak kita juga kita.
wah nggak sanggup Bu Aisyah. Nah kalau nggak sanggup makanya harus di-preparing, dipersiapkan sebelum-belumnya, kan kita udah tahu juga tanggalnya kapan, ya. Yang untuk tahun depan juga kita udah tahu tanggalnya kapan, ya siapkan. Ya. Bu Aisyah boleh nggak sih ya ganti-gantian, sok atau silakan, tergantung keuangannya gitu kan. Tapi kalau masih bisa tiap tahun punya anak dua-duanya kambing itu untuk masing-masing anak, bahkan untuk ayahnya juga ada, untuk ibunya, itu keren banget, ya, masya Allah. Nah saya sekarang 5 kan, alhamdulillah ya, sama bapak sama ibunya cukup kan, 1 sapi ya insya Allah ya. Tapi itu memang harus diniatkan, karena kalau nggak diniatkan itu bahaya, itu dilupakan. Dan itu tugas utamanya adalah dari ilmu neuroscience tentang limbic system untuk menebus agar otak emosi mudah dikelola, otak hawa nafsu mudah dikelola, mudah di-manage. Ya. Kayak apa sih otak limbic system itu Bu Aisyah? Persis di tengah. Makanya ilmuwan mengatakan, ya intinya otak adalah otak emosi. Inti dari otak itu otak emosi. Karena semua memori dia akan bersinggungan dengan limbic system. Termasuk waktu kita ngajarin anak. Ya, waktu kita mengajarkan anak senang apa enggak gitu? Anak lagi sedih kah? Anak senang kah? Kalau senang maka pelajaran itu akan diingat lebih lama, lebih sering, ya, lebih lama. Tapi kalau ya kita menyampaikannya dan anak kesal, anak marah, maka pelajarannya gampang menguap. Ya. Ingatnya cuma 1 kali 24 jam, itu namanya short memory. Ya, oke. Ini dia nih, dia persis di tengah. Bayangkan ya, ayah bunda, bapak ibu guru, sahabat-sahabatku semuanya persis di tengah. Bahkan manusia ada lengkap, ada batang otaknya, ada otak reptil. Nanti yang membedakan dengan mamalia ini neokorteks, lapisan di luarnya. Manusia lebih tebal. Ya. Kalau otak ilmu, kalau anak-anak diajarin, dinasehatin, dia belajar di bagian mana Bu Aisyah masuknya? Ini yang di depan, yang di belakang dahi kita, namanya prefrontal cortex. Ya, mohon izin, ini memang lebih banyak kita pakai bahasa Latin supaya ini perjanjian universal nih ya. Kalau kita bicara anatomi tubuh manusia kita pakai bahasa Latin. Ya. Nah ini otak di depan ini isinya apa? Ilmu pengetahuan, nasihat, kisah-kisah, prinsip-prinsip, peraturan itu nanti masuknya di sini. Dari mana masuknya? Itu tadi dari telinga, dari mata, dari ucapan, dari gerakan tangan. Ya, itu nanti dibawa persarafan sebelum masuk di prefrontal, lewati batang otak, lewati otak mamalia dan baru masuk di sini. Itulah tadi saya sampaikan bahwa otak mamalia ini tiap tahun itu perlu ditebus dengan kurban kita agar dia lunak supaya pesan-pesan nasihat kita mudah sekali masuk di prefrontal. Dan juga kalaupun sudah masuk perlu diulang-ulang karena sistem otak semakin diulang semakin kita tambah paham, tambah pintar kita. Makanya metodenya juga masih tetap repetisi, ya, murojaah, diulang-ulang itu begitu. Cuman waktu pengulangan berikutnya dia akan bertambah sambungan, bertambah maknanya, ya. Nah ini, ya, jadi di depan kita ya. Ayah bunda boleh dulu pegang dahinya. Nah, ini waktu dipegang dahinya di belakangnya itu prefrontal cortex. Inilah yang kita kerjasama ayah dan bunda dan kerjasama dengan bapak dan ibu guru, wabil khusus sahabat-sahabat yang di Samarinda memilih sekolah ya Bunga Bangsa ini agar apa? Agar yang masuk di sini itu selaras. Gitu. Coba bayangkan kita misalnya kita keluarga Muslim. Taruh anak kita di sekolah yang bukan sekolah Islam, itu nanti masuknya takutnya nggak selaras. Itu nanti memberatkan anak. Sebagai apa referensi untuk dia menganalisa, berat loh. Ya, berat kalau di sini data-datanya nggak selaras. Ya, nah. Kemudian ilmu pun sudah ada di sini, tapi kalau batang otak tegang, otak mamalia tegang, maka ilmu tuh nggak bisa keluar gitu. Makanya anak-anak kalau misalnya udah belajar nih, besoknya tegang, mau ujian tegang, mau ulangan tegang, maka ilmu yang dia sudah pelajari sering terblokir sementara dia. Terblokir sementara, makanya ingat, aduh yang mana? Aduh, ingat di sebelah sini nih ya gitu ya. Atau baru belajar, tapi kemudian batang otak tegang, maka ilmunya hanya sampai di batang otak. Hanya ingatnya 1 kali 24 jam. Setelah itu nggak ingat.
Padahal yang ideal masuknya di prefrontal cortex ini. Ya, jadi makanya mengapa kita perlu mendampingi anak dengan kelembutan agar apa? Batang otak ini juga ikut lembut, otak mamalia juga ikut lembut. Ya, nah baik sekarang. Batang otak yang mana sih Bu Aisyah? Ini loh batang otak, besar banget. Di daerah tengkuk kita ini. Fungsinya apa? Banyak sekali fungsinya. Tapi fungsi nomor satu kalau dia sedang tegang adalah melindungi tubuh manusia dari serangan-serangan. Baik serangan binatang, serangan manusia, atau kondisi alam semesta ini. Ya. Dengan apa? Dengan kalau dia tegang, cuma dua tuh. Tubuh cuma dua yang dia lakukan. Fight or flight. Ya, serang atau lari atau kabur gitu. Anak-anak kadang batang otaknya tegang lihat bapak ibunya, lihat ayah bundanya. Makanya pengen nyerang juga dia sama bapak ibu. Ada bunda atau ayah lihat anaknya batang otak tegang. Makanya pengen diserang lagi anaknya itu. Atau ya di flight, ya masa bodoh terserah. Nah itu berarti batang otaknya tegang. Ya, rugi kalau batang otak ya tegang kalau kita menghadapi orang tua atau menghadapi anak, itu rugi banget. Ilmu nggak bisa masuk atau ilmu yang sudah ada di atas di dalam ini nggak bisa keluar, ya. Jadi kita harus tahu juga gimana merilekskan ini. Oke. Kalau otak emosi di dalamnya itu, ya, menurut para ahli ditemukan berbagai jenis emosi. Dan kalau kita gabungkan dengan ilmu naus, itulah makanya ada lawama. Lawama terdiri dari emosi apati. Apati itu merasa ya nggak berguna. Ini. Putus asa. Kalau orang putus asa itu di sini. Ya. Kemudian sedih, takut. Ini masuk di kategori lawamah, berlara diri. Kemudian nafsu amarah di sini ada las buru-buru atau rakus orang yang mau buru-buru, terutama pagi-pagi nih subuh-subuh nih ibu-ibu tuh ya, bangun, ayo cepetan bangun. Itu ya. Marah di sini masuk kesal, jengkel, dendam, benci dari masuk. Sombong juga itu masuk ya, level emosi yang masih negatif dia masuk kategorinya nafsu amarah. Tadi kita juga belajar bahwa nafsu juga ada yang positif yaitu mutmainnah. Emosi ada yang positif yaitu courageous, semangat, acceptance, menerima. Di sini ada bersyukur, kemudian peace, damai, dan ada pencerahan, enlightenment. Nanti yang membedakan mamalia dengan kita adalah mamalia tidak ada enlightenment. Kita ada enlightenment. Dan emosi ini ada di otak kita, tidak bisa hilang. Hanya dia bisa sewaktu turun, naikkan. Sewaktu turun, naikkan. Itu terus. Hari ini Bunda sudah berhasil misalnya mendampingi anak belajar dengan courageous, semangat. Alhamdulillah, itu berarti Bunda mendampingi anak dalam zona ikhlas. Entah kenapa ya malamnya waktu dia didampingi kerjakan tugas, Bunda kesel banget. Berarti Bunda lagi turun di level yang marah, itu berarti sedang di luar zona ikhlas. Ini memang kita begitu, ya. Oke, jadi naik turun. Makanya kalau lagi kesel, ya tolong jangan lama-lama keselnya. Nanti bahaya gitu. Bahayanya apa? Ya, dampingi anak dengan nggak ikhlas itu banyak kerugiannya. Atau istilahnya banyak dosanya. Tapi kalau kita melakukan apa-apa didasari minimal semangat dan atau juga menerima, bersyukur atau damai ya atau bahkan pencerahan enlightenment, itu berarti kita mengerjakannya dengan zona ikhlas. Seorang bunda temani suami, temani ayah makan pagi misalnya, 1 jam makan pagi ya. Ini punten ayah, kadang-kadang ibu-ibu ini sering capek dan sering ya turun ya estrogen progesteronnya karena menstruasi. Jadi kadang nemenin suami bisa lagi kesel tuh. Tapi kalau 1 jam temenin suami kesel terus, maka 1 jam nemenin suami dalam kondisi tidak ikhlas. Rugi, Bun. Tapi kesel, Bu Aisyah, saya nggak tahu kenapa kesel. Iya, saya paham. Kan saya juga sering begitu. Tapi bisakah keselnya jangan lama-lama, 5 menit aja kalau bisa. Bisa, Bun? Atau 10 menit deh, 10 menit gitu ya. Nah, cepat-cepatlah naik ke atas. Supaya 50 menit berikutnya kita mendampingi suami nih, ya Bunda mendampingi suaminya Bunda dalam kondisi ikhlas. Dampingin makan pagi, Masya Allah. Ya, mendampingi makan pagi apa aja Bu Aisyah makan pagi, terserah Bunda siapin apa gitu ya.
Ya, kalau di Kalimantan yang ngetop apa? Soto ya. Samarinda apa? Soto ada? Soto Samarinda ada? Kalau di Banjarmasin soto Banjar ya. Iya. Atau soto Makassar. Soto Makassar banyak di sana ya. Banyak orang Makassar. Banyak orang Makassar di Samarinda, ada orang Makassar. Orang Bugis. Saya orang Bugis soalnya nih, Masya Allah. Banjar, Kutai, dan Bugis sepertinya mendominasi. Oh, Masya Allah. Ya, jadi seperti itu Bu Lia. Misalnya kita lagi kesel nih, ya, nemenin anak, cepet-cepetlah naik ke atas. Makanya ada istilahnya move on. Ayo, kenapa? Karena lebih banyak beruntung kita di sini. Kalau kita turun terus bahaya, nanti apa? Ada level namanya depresi. Nah, ini yang bahaya nih. Depresi ini sudah mencelakakan diri. Sudah ada niat menyakiti diri, atau maaf ya, depresi yang tingkat tinggi adalah suicide, ingin bunuh diri. Ini yang bahaya. Beberapa berita kita dapat berita anak-anak pun depresi loh. Bukan hanya orang tua, anak-anak juga. Kenapa? Karena tekanan-tekanan tadi. Tuntutan dari orang tua, tuntutan dari sekolah, belum lagi sinyal yang mati nyala. Ya, anak-anak depresi, tahu-tahu dia bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Dan kalau kita udah depresi, ini harus perlu bantuan tenaga profesional. Karena nggak bisa lagi diangkat dengan alamiah, harus dibantu dengan kimia, obat-obatan. Karena ini berat. Ya. Jadi sekali lagi, ketahuilah ini ada di otak kita. Ya. Itulah Rasulullah SAW ya, bersabda bahwa ya, jihad yang sesungguhnya adalah kita mengelola hawa nafsu ini. Karena ini nggak cuma setahun sekali kelolanya, nggak setahun sekali. Kalau menebusnya memang setahun sekali. Supaya lunak ini tadi otak mamalia, jadi gampang kalau pas turun naik ke atasnya itu gampang. Ya, keimanan seseorang naik turun, kenapa? Karena dipengaruhi level emosi ini. Pada saat kita terlalu sering di bawah, kita lupa bahwa Allah Maha segalanya. Kita ketakutan. Memang kita takut, kita khawatir kondisi sekarang, tapi kalau terlalu takut, nanti lupa kalau Allah yang Maha melindungi, Allah yang Maha memberikan kesehatan, Allah yang Maha memberikan kesembuhan. Kita ketakutan karena perekonomian ini terhambat, nanti kita lupa bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kekayaan, karena Allah yang Maha Kaya, nanti lupa. Makanya keimanannya turun kalau kita kelamaan di bawah. Ini bahaya. Juga ini termasuk kita lupa bahwa yang memberikan ilmu itu Allah. Allah alimul ghaib wasyahadah. Ibu-ibu takut. Aduh nih gimana jadinya nih kalau nggak terusnya nggak sekolah. Nanti mau jadi apa dia? Bentar dulu. Sebentar dulu nih. Itu berarti kita udah mulai lupa itu. Ya, bahwa Allah yang memberikan ilmu, Allah yang memberikan kecerdasan, makanya Allah Ar-Rasyid. Allah yang membuka ilmu, makanya ya Fattah, wahai Maha Pembuka. Bapak Ibu guru berfungsi, bertugas memberikan informasi. Ayah bunda juga memberikan informasi. Tapi ayah bunda ada plusnya apa? Mendampingi anak ini juga supaya anak ini naik level emosinya ke atas. Itu tugas mulianya lagi sebagai ayah bunda. Ya, oke. Jadi ini naik turun. Makin ke atas, ya frekuensinya makin tinggi. Jadi ini ada di mana? Di otak Mama Lia. Oke? Dan kalau ini tegang, berarti lagi turun emosinya, ilmu yang di otak depan ini lupa loh, semuanya lupa. Ilmu parenting lupa. Ya. Bahwa terkadang kita mencubit anak ya. Tadi karena apa? Ilmu parenting lupa bahwa anak ini qurratu ayun. Lupa semuanya. Makanya kita harus rilekskan ini otak reptil dengan mamalia. Caranya gimana? Cara umum adalah tarik nafas panjang. Boleh keluarkan di hidung, boleh dikeluarkan di mulut. Tarik nafas bunda. Hari ini siapa? Bunda yang masih agak kesel nih. Tarik nafas, coba tarik nafas. Buang. Keselnya udah di mulut, pengen banget diomongin sama tuh anak. Pengen banget dilabrak itu anak. Mending bunda buang, bayangkan kesel itu yang ada di mulut itu didorong oleh hembusan nafas bunda masuk ke tanah. Nah itu caranya. Ini cara umum. Bahkan tubuh kita ini sering ya melakukan itu tanpa kita sadari loh. Makanya ada istilah menghela nafas. Gitu ya. Itu cara umum. Dan kemudian kita sebagai umat Islam ya sudah diajarkan cara yang lebih asik lagi. Apa itu?
istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan Dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Masya Allah, ya Allah. Kalau sekarang kita anggap ini sulit, perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena makna istighfar itu luar biasa ya. Kalau baru dari tinjauan kesehatan saja, waktu kita istighfar, astagfirullahaladzim, itu keluar karbon dioksida dari mulut. Kemudian hidung akan tarik oksigen otomatis. Sekarang ini kita lagi cari oksigen loh. Oksigen ini sangat berguna sekali sekarang ini. Ya, tabung oksigen udah kekurangan, apalagi di kota besar seperti di Jakarta. Ya. Insya Allah di Samarinda masih mudah mendapatkan ini, tapi di Jakarta sekitarnya ini Allahu Akbar. Maka buat ayah bunda siapapun kita yang masih bisa nafas menarik oksigen dengan gampangnya, Allah. Istighfar ini mengeluarkan karbon dioksida karena di istighfar ada huruf jahr yang banyak. Pada saat dilafazkan karbon dioksida keluar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Nah, nanti hidung akan ditarik oksigen. Terjadi pertukaran di paru-paru, terjadi pertukaran di jantung, kemudian jantung memompa, bawa darah yang mengandung oksigen banyak, makanya batang otak yang tadinya tegang dia rileks. Otak mamalia yang di tengah tadi yang tadinya tegang dia rileks. Karena otak membawa oksigen dan nutrisi. Nah kalau rileks, makanya ilmu yang di otak depan ini, yang di prefrontal ini, baru ingat, oh iya ya kasihan anakku, kasihan. Samarinda banyak orang kayak gitu yang ngomongnya kesian. Sama kayak orang Bugis ya. Ih kesian anakku, kesian. Tidak tahu kesian apa-apa, masih kecil dia. Itu kalau kita udah istighfar baru ingat tuh. Tapi kalau kita belum istighfar, ya kita anak umur 3 tahun aja kita hardik loh. Kenapa? Kita lupa istighfar. Karena bundanya ingat sangkain umur 3 tahun tuh umur 30 tahun. Ntar dulu. Itu keliru itu. Istri marah sama suami, istighfar dulu Bu, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Baru kita ingat, oh iya ya laki-laki kalau ngomong sedikit. Pantesan, waktu saya WA, dia cuma jawab OK saja. Padahal saya jawabnya, WA-nya panjang loh gitu. Kan baru ingat tuh ilmunya tuh, oh iya ya laki-laki ngomongnya sedikit. Alhamdulillah udah jawab OK, udah syukur. Ya. Itu setelah kita istighfar baru ingat. Itulah makanya dikatakan dari sisi oksigenasi saja ini udah luar biasa. Belum lagi sisi lain kalau kita bahas tentang istighfar. Masya Allah. Allah memberikan penyelesaian kalau kita anggap ini masalah. Dan kalau kita anggap ini rezeki kita kurang, baik rezeki uang, rezeki kesehatan, rezeki ilmu. Ini kan rezeki kesehatan kita lagi terganggu kan? Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Pun sedang kita sakit, ya perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apapun itu ya. Saya hari ini juga kondisinya sedang kurang fit ya, karena bukan karena COVID-nya, tetapi saya lalai terhadap makanan saya, makanya saya kena tipes nih. Tapi alhamdulillah doa semuanya, makanya saya masih bisa alhamdulillah sehat, masih bisa cerita ngobrol-ngobrol kayak gini gitu. Perbanyak istighfar, saya perbanyak istighfar supaya oksigen tarik masuk. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Rezeki kesehatan saya tadi terbuka ya, pagi-pagi suami saya sudah antarkan obat karena kita tahu ya enaknya kalau tipes ini ya salah satu keberuntungannya dia sudah ketahuan apa obatnya. Kalau COVID nggak ketahuan apa obatnya karena dia virus ya, dia self limiting disease. Kalau tipes nih masih karena kuman ya. Nah tadi malam saya ya merenung apa yang saya kurang ya, oh iya saya suka terlambat makan, satu, kedua barangkali apa ya yang kemarin saya kayaknya makan ada sesuatu tuh yang saya mungkin sebetulnya sudah lama tapi saya tetap makan. Maklum ibu-ibu ya kadang sayang ini makanan kalau nggak dimakan kan gitu. Semua penyakit-penyakit itu kan untuk mengingatkan kita ada apa ya yang saya lakukan kemarin-kemarin. Perbanyak istighfar. Rezeki tadi udah banyak banget datang rezeki tadi pagi, Masya Allah. Termasuk juga rezeki uang. Perbanyak istighfar. Pada saat kita nggak punya uang, Bun, pantang mikir pinjam uang siapa atau minta sama siapa. Langsung istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah akan kasih rezeki dari jalan tak terduga. Tahu-tahu ada teman antar makan. Hari ini aja saya luar biasa dikirimkan Mbak Indi dari Samarinda. Kuenya udah sampai Mbak Indi. Alhamdulillah.
Jadi saya nggak makan terlambat ya, alhamdulillah. Itu kan, masya Allah. Ya, jadi perbanyak istighfar. Kemudian Profesor David Hawkins nih, dia nih yang menemukan tentang emosi ini ada frekuensinya. Apa dia bilang? Getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Jika frekuensi energi seseorang di atas 200 Hz, maka dia senantiasa sehat. Yang mana 200 itu? Ini, semangat, courageous, 200. Kalau terlalu sering di bawah, memang kita bisa cepat sakit. Ya, tapi kalau ini sering di atas, maka kita sehat. Kata David Hawkins. Selain itu tadi kita ya jaga makanan, jaga minuman, jaga tidur. Ya. Oke? Nah, kemudian kata Hawkins juga, di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 Hz. Ya. Maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Yang mana sih 700 sampai 1000 ini? Pencerahan. Pencerahan. Bagaimana bisa sampai ke pencerahan? Supaya kekebalan kita tinggi dan vitalitas tinggi. Ya. Gimana Bu Aisyah? Ini baca Quran. Ya. Apalagi tahu artinya, terjemahan. Karena orang baca Quran itu frekuensinya naik. Saya juga kemarin ya minta ampun sama Allah. Kenapa? Sudah 3 hari saya nggak baca Quran. Makanya turun saya punya frekuensi. Ya turun. Ih astagfirullahaladzim. Ya saya kemarin 3 hari ini karena disibukkan dengan tolong kerabat dan sanak saudara untuk carikan rumah sakit ya. Ini saya nggak baca Quran, biasanya ya minimal kali sehari itu ya satu ain itu, ain to ain. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim, pantesan ya frekuensi saya turun, makanya cepet banget kena tipes. Bayangin cuma 3 hari loh nggak baca Quran, ya Allah ya Rabb. Malam tadi hantem baca Quran, supaya dia naik. Ya, nah di surat Al-A'raf dikatakan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ya. Buat ibu-ibu yang sedang menstruasi, ya, masih ragu baca Quran, ya sudah dengar murotalnya. Dengar baca Quran. Ya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan lagi ya, yang diingatkan Allah di Al-Quran. Ya. Jadi dalam Al-Quran juga diingatkan bahwa kita diminta untuk baca Quran. Kemudian juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah yaitu Al-Qur'an, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Ya. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Ya. Oke. Dan kemudian la aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, semisal aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Ya. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi baru alif lam mim sudah 3 huruf. Kemudian dilipatkan menjadi 10, ya 30. 30 kebaikan itu banyak banget, 30 kebaikan itu banyak. Ya, 10 kebaikan aja udah banyak, dia naik frekuensinya. Makanya menjadi 700 sampai 1000. Ya, ini baca Quran. Walaupun kemarin itu saya waktu nggak baca Quran bukan mengerjakan hal-hal yang lele, bukan lagi bantuin orang-orang. Sangat sedih banget. Wah Esa, karena mereka juga tahu saya ya ada beberapa sahabat dokter atau ada rumah sakit gitu. Ngebantuin itu aja tuh, wih rupanya makan waktu. Belum lagi sambil ya deg-degan, ya Allah, sambil bercucuran air mata, carikan tempat. Rumah sakit yang ada di Jakarta itu sudah semua pakai tenda ayah bunda. Tenda sudah pakai tenda, di lapangan parkir sudah pakai tenda. Ya. Di bangsal-bangsal rumah sakitnya itu udah nggak pakai kamar lagi. Pokoknya ada pasangkan infus, kasih oksigen. Dan oksigen juga sedang susah di Jakarta ini. Ya Allah. Makanya buat yang sehat bersyukur banget. Buat yang masih bisa bersama-sama bersyukur banget. Ya. Yang sakit pun
ya segeralah ambil Quran, baca Quran. Yang belum sakit langsung baca Quran. Tadi malam, ya Allah, saya usahakan lagi baca Quran, naikkan lagi tadi frekuensi. Alhamdulillah, hari ini ya sudah sangat-sangat rasa saya energi naik. Alhamdulillah. Ya. Kemudian sholat, ya maknanya banyak banget sholat. Hari ini yang saya mau cerita adalah kalau kita bersujud seperti ini, ya tadi kan kita udah belajar tentang pembuluh darah tadi ya. Nah, di daerah otak prefrontal yang isinya ilmu ini itu akan dialiri darah, ya, yang tadi sudah banyak membawa oksigen dan nutrisi tadi. Makanya dikatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Sujud ini maknawinya banyak banget, manfaatnya banyak banget. Tapi salah satunya tadi karena kerangkaian tadi kita tentang darah tadi ya, ini jadi ada darahnya di sini. Kenapa? Karena tadi kita sudah belajar di daerah prefrontal ini kan ada ilmu di situ. Ilmu. Nah, kalau posisi berdiri atau duduk, ya, di daerah prefrontal ini jarang sekali didatangi darah yang banyak. Jarang sekali karena posisinya kita begini. Darah yang paling banyak itu di daerah sini yang kena. Makanya dia harus posisi sujud seperti ini agar darah yang ke prefrontal ini banyak. Supaya ilmu yang didapat oleh ya anak kita, baik dari ayah bundanya, dari bapak ibu gurunya, atau kita juga yang kita dapatkan dari belajar, baca buku kah, ya, baca Quran, mengkaji Quran juga, ya, itu dialiri darah agar ilmunya manfaat, agar terpakai ilmunya. Makanya banyak kan orang juga belajar, tapi sujudnya jarang, itu ilmunya nggak bisa kepake. Ya. Jadi kayak gini, makanya sujudnya pun diminta tumak nina agar apa pelan-pelan dan iya nanti ya bagian prefrontal ini dialiri darah. Karena kalau dia berdiri begini atau duduk ini nggak dialiri. Ya, nah. Oke. Posisi sujud adalah langkah yang optimal untuk mengalirkan darah dan oksigen ke otak. Serta posisi ini adalah teknik paling baik untuk membongkar sumbatan pembuluh darah jantung. Pembuluh darah halus di otak prefrontal korteks mendapat aliran darah. Dari teman-teman penyintas kan cerita ya, kalau kena COVID itu sakit kepala ya. Kenapa? Karena kurang oksigen. Karena si COVID ini yang pertama diganggu adalah pernafasan. Sehingga tarikan oksigen kan kurang. Makanya diharapkan juga pada kita sakit, gimana caranya kita posisi sujud kayak gini. Atau pas lagi sholat kita sebisanya ya kalau misalnya belum lagi bisa sholat seperti ini karena mungkin ada infus dan sebagainya, waktu tunduk tuh sebisanya semaksimal mungkin waktu ya sholat duduknya waktu tunduknya itu. Ya, agar apa? Agar oksigen itu mengalir ke otak dan juga membongkar sumbatan pembuluh darah jantung. Banyak ilmuwan termasuk di Indonesia, salah satunya ini teman sejawat namanya Dr. Isti Suharyanti, dokter spesialis saraf. Sholat bukan hanya berpahala tetapi dapat juga mencerdaskan otak dan hindari kepikunan. Ya, pahala itu kan keberuntungan. Nah, itu maksud saya tuh ya, keberuntungan salah satu dari jutaan keberuntungan adalah mencerdaskan otak dan menghindari kepikunan. Sujudnya tumak ninah. Ya. Oke. Nah, dari otak ke badan itu ada namanya nervous system, sistem saraf. Ini saya sering juga sampaikan supaya kita ingat bahwa oh tubuh kita itu ada sistem sarafnya ya, ada kabel sarafnya ya, iya. Dan sistem saraf ini kerjanya nih kayak kabel listrik, ya. Jadi ini kabel listrik, ya. Jadi pesan yang diucapkan, yang didengar, yang dilihat, yang dipikirkan ini bisa jalan dengan cepat sekali, 240 km per jam. Dari otak juga memberi pesan 320 km per jam. Untuk itulah Bunda, karena anak kita juga punya sistem saraf, maka sampaikan yang baik-baik ke telinganya, perlihatkan yang baik-baik perangai kita sebagai orang tua, karena kita ini adalah ya
suri toladannya mereka yang mereka bisa lihat. Walaupun kita ajarkan juga bahwa suri toladan umat manusia itu adalah Rasulullah SAW. Di sini dia masukkan kita kisah-kisah Rasulullah. Namun yang untuk bisa dikenali lebih gampang adalah ayah bunda. Setelah itu bapak ibu guru. Makanya antara mata anak, telinga anak, ya, kulit anak ini harus selaras. Ibunya bilang, ya saya sayang sama kamu gitu ya. Oke, telinga mendengar ibu sayang, tapi anak melihat bahwa ibunya jarang senyum sama anaknya. Lebih sering manyun, melotot. Bahkan tubuh kulitnya ini jarang dipeluk. Maka nggak sinkron tuh apa yang diucapkan si ibu, si orang tua, dengan apa yang dilihat sama anak dan apa yang dia rasakan. Itu nggak power. Ya. Jadi anak suka menganggap, apa iya bapak ibuku sayang sama aku. Gitu. Makanya ini harus sinkron antara apa yang kita sampaikan, nak, ibu menyayangimu nak karena Allah. Dia juga harus lihat matanya bahwa ibunya tuh lebih sering senyum. Dan dia harus juga merasa ini badannya itu dipeluk atau ditepuk lah oleh ayahnya itu. Ya, diusap kepalanya, ditepuk badannya, tepuk gitu ya. Ya Allah. Nah itu baru power itu dia pesannya sampai ke seluruh tubuh. Ya. Karena tubuh ini mendapat pesan dari sistem saraf ini dengan kecepatan luar biasa, 320 km per jam. Jadi tubuh ini tahu bahwa oh iya benar kok dia sayang. Dan kalau penuh sayang itu juga imunitas naik di situ. Ya. Jadi sekali lagi ya, selain itu di otak manusia ini ada namanya kelenjar pituitari, hormon bahagia dan cinta. Dengan anak mendengar kalimat yang baik, melihat hal yang baik, mengucapkan juga hal yang baik, dan tubuhnya merasakan hal yang baik, maka hormon bahagia dan cinta ini akan keluar ke pembuluh darah. Dan hormon-hormon yang membuat pertahanan diri, imunitas itu bekerja. Makanya sebelum juga kita ya bilang sama anak bahwa aku sayang sama kamu, maka kita juga diminta untuk sampaikan pada diri, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya menyayangi diriku ya Allah. Terima kasih ya Allah, bersyukur pada Allah. Itu harus kita ucapkan juga supaya hormon-hormon bahagia ini keluar juga. Inilah yang namanya berdamai. Berdamai dengan diri sendiri. Ini berdamai. Sepakat kita sama diri sendiri. Karena kita nggak bisa berdamai dengan virus, makanya berdamainya sama diri sendiri. Supaya tubuh ini kuat ya, untuk menghadapi ya antigen-antigen apa saja yang masuk. Oke? Dan di dalam tubuh juga ada kelenjar yang mengeluarkan hormon stres. Ini zatnya ada namanya kortisol, adrenalin, dan norepinefrin. Itu di pinggang itu, di atas ginjal. Jadi terakhir ini bagaimana sih kerjanya brain and nervous system di dalam tubuh. Ini tadi kita sudah bahas otak. Otak ada dibagi dua, kanan dan kiri. Belahan kanan ini adalah otak kreativitas, kiri analisa. Ya. Nah kemudian di dalamnya ada, kita udah belajar tadi ada batang otak. Ini namanya batang otak ini yang membuat kita fight or flight. Kemudian ya, kalau batang otak ini tegang, makanya kita mau lawan aja terus atau masa bodoh gitu. Kemudian di tengahnya ada otak mamalia ini yang emosinya tadi banyak jenis dan ini harus ditebus setahun sekali dengan kurban. Kalau mau otak mamalianya lunak ya, nggak terlalu tegang. Dari otak ke badan ada sistem saraf. Ini baru sistem saraf utama saja, yang kecil-kecilnya belum lagi kita bisa lihat lagi di sini padahal banyak. Dan apa yang didengar akan jalan ke sistem saraf itu sampai ke otak, sampai ke seluruh tubuh. Apa yang dilihat juga jalan pesan itu ke seluruh otak dan ke seluruh tubuh, ya. Dan juga apa yang kita ucapkan itu akan jalan ke otak kita dan juga ke seluruh tubuh. Makanya kita harus melihat yang baik-baik, mendengarkan hal yang baik-baik, dan hal yang baik-baik. Insya Allah ini kita namanya berdamai dengan tubuh kita. Ya, Masya Allah. Jadi kurang lebih seperti ini, Bu Lia, yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya ayah bunda, bapak ibu guru, saya mohon maaf lahir batin ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator.
Masya Allah, luar biasa sekali tadi materi yang sudah dipaparkan oleh Dokter Aisyah. Mulai dari ada rumus SST tadi ya Bunda ya, sadar, sabar, dan tawakal. Kemudian dengan dijabarkannya otak yang sudah luar biasa sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kerja dan fungsinya yang luar biasa. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, kita akan membuka sesi tanya jawab sambil menunggu pertanyaan dari saudara-saudara kita yang hadir di online dari YouTube. Sambil menunggu pertanyaan dari kolom chat di sana, saya akan buka pertanyaan dari offline dulu. Saya berikan kesempatan untuk 3 penanya offline. Baik, bisa dibantu? Semoga doa dari kita di sini bisa menjadi salah satu jalan kesembuhan untuk Ibu Aisyah. Amin ya Allah, jazakumullah khairan kasiran. Semoga segera kasiran. Allah angkat penyakitnya. Amin ya Allah. Ini alhamdulillah juga sudah sehat lagi nih. Lihat sahabat-sahabat di Samarinda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bunda, silakan sebutkan nama, kemudian langsung ke pertanyaannya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Arianti. Kebetulan saya bunda dari 2 orang anak laki-laki. Yang satu SMA kelas 2, yang satu kelas 6 SD. Jauh juga ya jaraknya ya Bu? Iya, 5 tahun. Begini Dok, saya mau tanya. Jadi kalau kita sebagai orang tua insya Allah sudah bisa menerima kondisi saat ini di era pandemi seperti ini. Cuman ada kekhawatiran kami sebagai orang tua kalau pandemi ini berlanjut terus-terusan. Jadi yang saya khawatirkan ini mental anak-anak kami ya. Jadi secara mental, kejiwaan, pikiran, kalau aktivitasnya dibatasi terus, itu bagaimana? Kan usia anak-anak kami ini usia yang butuh sosialisasi, butuh aktivitas yang normal begitu dokter. Jadi saya mohon nasihat bagaimana untuk mendidik anak-anak kami tetap mentalnya tetap normal ya istilahnya ya dengan kondisi seperti ini. Ya itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Pertanyaan kedua Bunda yang berjilbab merah. Nah, silakan Bunda, nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syamsidar Sultan. Oh, Masya Allah. Ya. Bunda Syamsidar. Iya, kemudian saya bunda dari Ananda Renata dan Rasya, sekarang naik kelas 3 dan kakaknya naik kelas 5. Oh ya, perempuan dua-duanya? Satu laki, satu perempuan. Oh, yang Renata, yang kecil yang perempuan ya? Yang kecil perempuan, Renata. Oh, Masya Allah. Ya, alhamdulillah Bu Aisyah. Ya, sepasang ya udah. Alhamdulillah. Bu Aisyah, saya ini mau bertanya nih. Mungkin ini pertanyaan ini memang saya lagi menghadapinya. Jadi begini Bu Aisyah, saya sampai mencatat dulu jangan sampai saya salah ini ya. Masya Allah. Jadi bagaimana cara kita bisa untuk berdamai dengan keadaan pandemi ini, di mana saya itu harus menghadapi anak-anak itu dengan berbagai macam masalah yang mereka lagi hadapi sekarang, contohnya seperti HP dan laptop. Nah, anak saya ini setiap pagi ini selalu menjalankan apa yang diharapkan oleh saya, yaitu mengaji dan hafiz Quran. Harapan saya memang Ananda saya ini bisa melanjutkan ke pesantren. Nah, bagaimana cara saya sebagai orang tua ini bisa anak-anak saya ini, saya juga ikut berdamai dengan apa yang mereka inginkan. Sedangkan kalau mereka selalu bermain jet-jet, sekarang ini yang terkenal gamenya namanya Free Fire ya, kalau nggak salah itu. Jadi game ini bagaimana ya bisa supaya anak ini
ketika dia main hafalannya nggak hilang gitu. Kemudian yang kedua pertanyaan saya, mohon maaf ya Bu Moderator, saya nambah satu lagi. Silahkan Bunda. Ini tadi Bu Aisyah menjelaskan tentang bagaimana cara memprogram otak ya, kalau nggak salah ya. Bu Aisyah, saya mohon trik-triknya bagaimana supaya saya bisa mengajarkan anak saya dalam hal bisa menimbulkan berapa tadi? ST. SST. Itu Bu Aisyah. Terima kasih Bu Aisyah, itu aja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun itu aja pertanyaannya, tapi jawabannya bisa seminggu ini. Butuh 3 ekor SKS ya Bu? Iya. Pertanyaan ketiga boleh? Dari penanya ketiga apakah masih ada? Baik, sepertinya cukup Bu Aisyah. Boleh langsung ditanggapi. Ya, Masya Allah. Insya Allah pertanyaannya Bunda Ariyanti dan Bunda Syamsidat juga bisa terjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang lain yang serupa atau mirip-mirip ya, Insya Allah. Baik. Ya, baik. Bunda, kalau kita ditanya ya, ini gimana ini pandemi ini sampai kapan? Nggak ada yang tahu Bun. Demi Allah nggak ada yang tahu. Pakar internasional pun nggak ada yang tahu. Ini dulu kita terima bahwa kondisi ini nggak ada yang tahu. Bagaimana mental anak-anak kita nih kalau nanti ya kegiatannya terbatas, nggak ada yang tahu juga. Terus terang. Yang hanya kita bisa tahu hari ini anak-anak sehat, ya alhamdulillah. Jadi hari ini kesehatan ini sangat luar biasa. Hari ini anak-anak sehat bisa dengarkan Bapak Ibu gurunya memberikan informasi, ya dia mau dengarkan, alhamdulillah. Karena begitu banyaknya orang sakit sekarang dan begitu banyaknya orang yang meninggal sekarang. Dan meninggal dan sakit itu nggak cuma satu keluarga satu sekarang. Kalau dulu keluarga sakit satu orang, sekarang satu keluarga. Meninggal juga dulu bisa satu orang satu keluarga, sekarang hari ini meninggal ibunya, 3 hari kan bapaknya. Berikutnya seminggu berikutnya anak bungsunya meninggal. Makanya kondisi sekarang untuk berdamai dengan sekarang ini adalah yang kita lihat anak kita di depan kita sehat, bersyukurlah. Alhamdulillah ya Allah. Anakku sehat ya Allah. Alhamdulillah anakku ada di rumah ya Allah, aku lihat dengan mata kepala. Dan bersyukurlah juga belajar masih bisa ya secara daring. Coba bayangkan 100 tahun yang lalu kan ada pandemi itu. Belum ada daring kayak gini, itu gimana itu anak-anak sekolah. Ya. Tapi zaman itu pun dengan dia membaca sendiri buku-buku juga, itu bersyukur juga gitu. Jadi kalau saya ditanya pribadi, ya gimana nanti anak-anak mentalnya, nggak ada yang tahu. Pokoknya hari ini, detik ini dia selamat aja udah syukur. Itu yang harus kita tanamkan di dalam ya sikap kita sekarang. Itulah namanya kita sadar, menyadari, oh sadar, oh udah syukur ya. Bahkan ayah bunda dan bapak ibu guru yang hari ini bisa sama-sama di kelas aja itu udah syukur banget. Untuk bisa kumpul 50 orang itu udah syukur banget. Jakarta sekarang mana boleh lagi kayak gitu, bisa. Jadi sekarang apa-apa udah syukur aja. Supaya apa? Ya, supaya kita bersabar dan kita bertawakal. Tawakal aja sama Allah. Ada orang gini tanya, anak-anak mau jadi apa tuh semuanya apa-apa online? Iya karena kedepannya apa-apa semua online. Ya belajar online, konsultasi dokter aja online sekarang sudah, ya bahkan kerja pun sekarang sudah online, ya arsitek kerjanya online juga sudah semuanya, apapun semuanya online karena kedepannya itu nanti semuanya online, karena kedepannya itu nanti kita berada di rumah sendiri-sendiri, sudah, ya jadi itu yang kita sampaikan di level acceptance menerima ya Allah, ya ternyata begini aja. Alhamdulillah banget. Ya, kalau anak-anak sekarang di Jakarta bilang buang. Sekarang banyak banget yang nggak mikir sekolahan pun, mikir dapat oksigen aja udah syukur. Mikir dapat diterima IGD aja dia sudah syukur. Sekarang banyak nih di dunia kayak gitu, wabil khusus di Indonesia. Enggak mikir SKS, nggak mikir berapa nilai KKM, bisa nggak naik KKM-nya matematika 75, bisa nggak anak-anak itu 90, nggak mikir. Sekarang banyak banget. Maka sekali lagi anak-anak sudah bisa kerjakan PR-nya, udah syukur. Tugasnya dia kerjakan, dikumpulkan masih dalam batas waktu, udah syukur.
masih mau dia ngikutin Bapak Ibu guru cerita sesuatu, udah syukur. Itu saja. Itu yang penting supaya apa? Imun kita naik. Ya, imun kita naik. Oke? Nah, jadi seperti itu. Kan anak-anak butuh sosialisasi. Iya, sekarang sosialisasinya lewat online. Sebagaimana kita ini. Saya butuh kok jalan-jalan ke Samarinda, tapi saat ini jalan-jalannya lewat online. Itu yang perlu disadari. Ya, saya sama Bu Indi tuh, Mbak Indi tuh sangat bersahabat, tapi kami belum sempat berjumpa secara fisik karena persahabatan kami lewat online ini. Nah, saya harus menyadari bahwa untuk saat ini memang beginilah sosialisasi. Ya, terus mungkin bisa langsung nyambung ke pertanyaannya Bunda Samsidar ya. Terus gimana dong anak-anak mainnya? Sementara nih mereka main online terus. Pertanyaannya adalah, Bunda, di rumah ada nggak permainan yang non gadget disiapkan? Ada Bu Aisyah, apa coba? Saya belikan Lego, oke bagus, ya. Tapi anak-anak kalau Lego itu sudah dirakit dia nggak mau bongkar lagi, harus ada Lego berikutnya untuk dirakit. Gitu. Ada nggak permainan lain selain Lego? Ada Bu Aisyah apa? Saya belikan karangbol. Nggak tahu ya di Samarinda ada nggak karangbol tuh yang disentil-sentil tuh, yang pakai tepung. Di Jakarta banyak tuh. Ada Bun, cuma lama sepertinya anak-anak. Makanya itu yang saya mau tanyakan. Di rumah, permainan non-gadget apa yang disiapkan? Buku-buku Bun, alhamdulillah yang punya buku. Tapi anak habis baca buku udah selesai, terus apa lagi? Gitu. Adakah congklak, adakah bekel, tetap kurang. Ya, apalagi nggak disiapin. Makanya anak-anak juga bilang dalam hatinya, main game nggak boleh, nggak ada permainan yang lain. Sementara keluar nggak boleh. Ya, terus saya harus ngapain? Kan gitu ya. Ngaji dong, iya aku udah ngaji. Terus ngapain lagi? Kan gitu. Kenapa? Karena level anak-anak dia belum tinggi kesadarannya bahwa ya baca Quran lebih banyak itu lebih baik. Belum sampai ke situ levelnya. Kita mungkin yang orang tua ya sudah sampai di situ level. Udah tahu sih baca Quran lebih baik, lebih oke, dan lebih power. Tetap aja tuh orang tua juga lebih memilih ya mencari channel-channel yang bukan baca Quran. Ya kan? Nah, inilah namanya sadar. Terus anak-anak itu butuh orang tuanya nemenin. Oke lah kalau misalnya nggak boleh aku main game online. Berapa lama kita temani anak-anak main? Sementara pekerjaan di rumah itu belum masak, belum nyetrika, belum kan gitu ya. Nah, ini yang saya mau pengen supaya kita sadar. Ya, paling tidak sehari 1 jam kita temani anak-anak bermain. Sekarang memang eranya gadget. Gadget itu ya gawai ini adalah satu kebutuhan. Apalagi lagi pandemi. Saya kalau nggak punya gawai nggak bisa jalan-jalan ke Samarinda ini ya, nggak bisa ketemu sahabat-sahabat semuanya nih walaupun virtual. Karena ini udah kebutuhan saya gawai ini. Dan anak-anak juga senang belajarnya lewat gawai. Termasuk baca Quran. Anak saya senang baca Quran lewat gawai. Dibanding pegang mushaf langsung. Kenapa? Karena dia dengan gampang mencari ayatnya. Ya, terus kalau di gawai ini sudah ada settingan untuk ya murotalnya atau bagaimana cara membacanya, mahrojnya dan sebagainya. Dan anak-anak bisa ulang-ulang. Kenapa? Karena mau tanya ayah bundanya sibuk. Ya kan? Mau tanya gurunya lagi nggak online kan gitu. Makanya dia tinggal pencet. Nah, artinya mari sama-sama sadari bahwa gawai gadget ini adalah kebutuhan. Nah, kemudian bermain juga itu kebutuhan anak. Tapi kondisi saat ini di mana ya dilarang keluar dan susah juga ketemu teman-teman di luar. Dan kemudian di rumah tidak disiapkan permainan non gadget. Jadi anak main apa? Ya kan? Oke Bu Aisyah, saya sih bolehin anak-anak main. Tapi gimana supaya ya hafalan Qurannya nggak lupa juga? Nah itu tinggal diseimbangkan. Ya, makanya ambil hatinya ini anak. Coba tanya sama anak, gimana mainnya nak? Yang menang siapa? Temen aku Bun, kok dia bisa menang? Coba ngobrol tentang permainan itu deh. Supaya anak-anak senang, gembira, hormon bahagianya keluar, baru kita masuk ke tugas. Udah hafal belum juz 2?
Gimana PR-nya udah selesaikan belum? Itu cara, strategi. Untuk apa? Untuk kita tahu bahwa oh di otak anak itu ada otak bahagianya, makanya banjiri dulu otak bahagianya. Era mereka era bermain. Dan era sekarang bermainnya adalah pakai gawai. Coba. Kalau misalnya tadi Bunda sudah juga berdamai dengan permainannya, tapi kan Bunda kepengen supaya hafalannya juga nggak lupa kan. Nah, makanya banjiri otaknya dengan hormon bahagia tadi. Jangan banjiri otaknya dengan hormon ketegangan tadi. Makanya orang tua yang sedang di dapur kah, ya, coba ngomong sama anak-anak, nanti nanya tugasnya nanti. Tanya anak-anak, itu lagi main apa sambil masak? Aku lagi main game online ini, Bun. Oke, siapa yang menang, Nak? Temen aku loh. Kok bisa menang dia? Strateginya apa? Gitu. Jangan juga marahin anak. Itu aja kamu nggak bisa. Karena kita nih kadang-kadang terlalu mau buru-buru ya. Kita nih terlalu terburu-buru jadi orang tua. Karena suka di-stres tadi. Makanya istighfar dulu, tarik nafas. Udah anak cerita 15 menit tentang permainannya, nah baru masuk tuh. Ya, ingat ya nak ya, murojaah lagi ya nak. Oke Bunda, yakinlah dia akan begitu. Ya, ayah Bunda juga yang kerja di luar rumah. Ya, selama ini kan Bunda kalau misalnya dari kontrol anak kan dari kantor telepon, PR-nya udah dikerjain belum? Tugasnya udah dikerjain belum? Anak males loh. Tangkap telepon aja anak males. Aduh, paling juga ditanya PR nih. Males. Kenapa? Karena selama ini PR dan tugas itu konotasi di otak itu membebani sehingga yang keluar hormon kortisol yang di atas pinggang. Makanya anak mules. Anak lihat telepon bapak ibunya itu udah mules duluan. Pasti ditanya tugas. Makanya dicoba dirubah strateginya. Kan kita merubah strategi. Karena strategi awal yang Bunda tadi paksain tanya tugas, tanya itu kan nggak berhasil. Ayo rubah strategi. Tanyain mainannya dulu. Karena memang anak-anak bermain, apalagi anak laki-laki. Otak bermainnya lebih dominan dibanding anak perempuan. Ini harus sadar. Kenapa? Karena anak laki-laki Allah kasih otak bermain lebih dominan supaya menciptakan teknologi. Kita harus sadar lagi. Kembali sadar, sabar dan tawakal. Ya, oke. Mudah-mudahan seperti itu. Dan tadi kalau tadi bagaimana tadi supaya SST itu caranya sadar, sabar dan tawakal. Tingkatin kesadarannya tuh yaitu dengan tenang sebentar. Langsung senyum aja Bunda. Kalau senyum susah, kanan kiri susah seimbang, tarik nafaslah tadi dengan istighfar tadi itu. Ya, ibadah yang Allah ajarkan pada kita, ya, salah satu manfaatnya adalah membuat otak emosi rileks. Ya, jadi asik Bun. Ya kan? Oke. Kenapa sih kalau kita perempuan Allah nggak kasih otak bermain yang dominan? Karena perempuan itu ya bekerjanya itu sungguh-sungguh. Waktu kecil perempuan tuh nggak main Bu. Perempuan itu gladi resik. Coba deh Ibu perhatikan waktu kita kecil. Kita perempuan kecil main masak-masakan, besar masak-masak betulan. Betul Bu? Gladi resik dari kecil ya Bu? Iya. Dari kecil main rumah-rumahan, besar rumah betulan. Kecil main anak-anakan, besar punya anak betulan. Itulah perempuan. Allah kasih otak bermainnya tidak sedominan anak laki-laki. Ya kan? Coba tanya bapak-bapak guru deh, tanya para ayah tuh. Waktu kecil main melulu kan? Cuman eranya beda. Main gundu, main layangan. Kenapa? Karena masih boleh keluar rumah. Dan lapangan masih besar-besar. Sekarang udah lapangan kecil. Jangankan lapangan, rumah kita aja kecil. Ukuran cuma 36. 6 kali 12. Makanya lapangannya dipindahkan di gawai. Inilah yang namanya kesadaran yang harus kita ya ingat-ingat. Supaya apa? Supaya Bunda tenang aja dulu. Kalau Bunda tenang, anak ikut tenang Bun. 3 kali tenangnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa ya menjawab pertanyaan para Bunda ya, insyaallah. Baik Bu Lia, saya kembalikan lagi ke Bu Lia. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Sama-sama. Jawabannya sudah sangat menjawab sekali gitu ya. Jadi kalau kita ingin memberitahu kewajiban anak, jangan langsung to the point, Ibu Bunda. Yes. Dipancing dulu otak kebahagiaannya. Iya. Kita ambil hatinya dulu, kan? Betul. Kalau hatinya sudah keikat kan, bisa dipraktekkan untuk suami ya Bu? Iya, apalagi perempuan lah. Sentuhlah dia di hatinya. Dia akan menjadi milikmu selamanya. Luar biasa. Baik, kita beralih ke penanya online.
Di sini sudah ada 3 pertanyaan dari online. Baik. Yang pertama dari Bunda Dewi Juwita. Assalamualaikum Dokter Aisyah. Izin bertanya, bagaimana cara terbaik untuk mengendalikan dan mengelola emosi agar outputnya menjadi baik bagi anak? Tuh yang pertama Bu. Yang kedua dari Bunda Wanda. Assalamualaikum, saya Ibu Wanda. Bunda dari Ananda Albi. Jika situasi di rumah tidak memungkinkan untuk kami seorang ibu menemani anak belajar online dan memilih merelakan anak belajar tatap muka di sekolah dan mempercayakan anak bersama gurunya dalam situasi pandemi seperti ini, apakah kami termasuk ibu yang egois dan tidak peduli pada kesehatan anak? Itu pertanyaan kedua, Bu. Kemudian yang pertanyaan ketiga dari Bapak Hardani Purnama. Boleh share referensi contoh program pendidikan yang telah diyakini efektif dilakukan pada masa pandemi dengan fenomena alam seperti ini. Terima kasih. Seperti itu Bu pertanyaannya. Boleh silakan ditanggapi. Nomor yang langsung Bapak siapa tadi? Bapak Hardani Purnama. Hardani Purnama. Iya. Minta share referensi. Nggak ada Pak. Nggak ada. Semua orang kondisi saat ini masih mencari-cari. Nggak ada Bapak. Bapak minta share, saya nggak ada. Yang saya punya adalah bagaimana kelola emosi itu supaya anak nyaman di rumah. Dan tadi juga Bu Wanda tanya, itu ibu itu egois ya? Kalau iya, itu ibu egois yang merasa di rumah nggak bisa menemani dan titip ke guru, itu egois banget. Ini kondisi susah loh. Bapak Ibu guru juga punya anak. Kalau semuanya 100% diserahkan kepada sekolah, ya, terus gimana? Nah inilah yang perlu lagi sadar. Kita, ibu, pendidik pertama dan utama. Ngerti nggak sih pendidik pertama dan utama? Itu loh, yang ngisi otak anak pertama itu orang tua. Antara ayah sama ibu gitu kan. Nah tadi kan kita sudah bagi peran tuh, ayah yang memberikan visi pendidikan. Ya. Ayah juga tuh yang harus kasih tahu tadi, seperti Lukman kasih tahu sama anaknya. Buat bapak yang belum seperti itu, lakukan. Mumpung lagi di rumah. Lagi sering di rumah, katakanlah lagi sering di rumah. Bukakan Quran itu, sampaikan. Satu ayat aja dulu. Kan bapak-bapak ngomongnya sedikit kan, satu ayat aja. Oke? Ibu yang jelasin. Itu kan isinya tuh supaya pertama dan utama. Ya. Ibu coba deh gini deh. Kalau ibu ngajarin anak yang pertama, bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka anak itu seumur hidupnya baca bismillah, baca basmalah, maka itu pahalanya mengalir ke ibunya terus-terusan. Sekarang gini deh, hidup kita nih nggak tahu hari ini sampai kapan nih. Memang sebelum pandemi kita emang harus siap tentang kematian, tapi pandemi 100 kali lebih siap lagi. Saya nggak tahu umur saya sampai kapan. Saya pribadi saya nggak tahu. Dan saya juga tidak menjamin bahwa saya tidak kena COVID. Dan saya tidak menjamin kalau COVID masuk di tubuh saya apakah saya kuat? Udah usia, saya ada komorbid juga. Jangankan COVID, orang saya kena tipes aja udah demam tinggi kan gitu ya. Nah, tapi saya masih berharap kemarin-kemarin ini kan dekat sama anak. Saya sering ngobrol sama anak, walaupun anak udah besar-besar. Saya cerita pandangan-pandangan hidup saya. Nah, kalau anak saya itu pakai pandangan-pandangan hidup saya, maka amalan itu untuk saya. Jangankan di alam barzah, di dunia aja sudah dapat saya itu. Alhamdulillah gitu. Apalagi kalau tiba-tiba kita memang meninggal. Ini kan kocokan di pandemi nggak tahu. Sekarang ya memberikan informasi orang kematian, kayak itu membroadcast tentang bagaimana banyaknya jenis makanan doang. Saking udah seringnya orang meninggal. Masa ibu dikasih kesempatan sama Allah untuk jagain anak, didik anaknya, terus titip lagi ke sekolah? Nggak apa-apa juga, tapi amalan solehnya banyak ke bapak ibu guru. Iya, rugi amat. Gitu loh. Saya sih ngomong yang ini aja sih, yang real-real aja. Nih ibu nih misalnya nih, siapapun ya, yang masih menganggap kayak gini ini. Ternyata besok meninggal. Nah hari ini masih kesempatan nih, dampingin anak,
ngajarin anak, mereka anaknya masih kecil, misalnya 1 tambah 1 2 yang gitu-gitu doang tuh, ya. Atau ingetin anak, ya baca Al-Ikhlas. Nah maka anak itu pas ibu udah meninggal, anak ini pakai terus itu 1 tambah 1 sama dengan 2 seumur hidupnya. Amal jariahnya itu masuk ke ibunya. Masa ibu nggak mau sih Bu? Kan gitu. Masa sih nggak mau sih? Nggak apa-apa juga sih di sekolah, alhamdulillah guru-gurunya yang dapat. Tapi apa nggak rugi tuh Bu? Makanya tadi saya bilang itu ibu egois memang. Kenapa? Karena belum sadar. Tahu sih, tahu bahwa ibu pendidik pertama, cuman belum sadar. Itulah makanya tadi saya bilang, pertama tuh sadar dulu. Nah supaya sadar ini perlu kayak gini, kita nginget-nginget ya. Nah kayak gitu. Kemudian, ya gimana supaya Bu Dewi tadi ya, gimana supaya emosi ini bisa dikendalikan, ya supaya outputnya bagus. Itu tadi tenang. Tarik nafas, istighfar, sholat, baca Quran. Tadi yang sudah saya paparkan, itu semua tadi caranya. Dan mumpung ini mau kurban, potong hewan kurban kalau mampu untuk menebus otak emosi, kita dulu yang jadi orang tua. Ya. Saya selalu ingatkan suami saya, ayah, potong kurban yang buat kita dulu nih. Ya. Kenapa? Ini otak emosi kita sebagai orang tua, ini kaku sekarang, lagi kaku. Kurbankan ini. Mumpung ada momentum ya Idul Adha dan 3 hari tasyrik itu. Saya senang sekali itu kalau ada kambing terus ada nama saya di situ. Karena ya itu tadi ya Allah, ya bismillah ya Allah, ini pengorbanan saya untuk saya tebus otak emosi saya yang terlalu kaku. Ya, nah itu. Jadi kalau ditanya ya tadi semua seminar saya tadi itu adalah cara mengelola emosi. Oke? Outputnya tawakal, makanya saya bilang tadi, berikutnya tawakal, nggak ada yang tahu. Bu Aisyah dengan mengikuti apa yang tadi Bu Aisyah sampaikan, nanti jadi bagus nggak outputnya? Nggak tahu. Makanya tawakal tuh Allah. Hanya cara-cara itu semuanya ada di Quran. Mas kita percaya sama Quran kan kembali ke situ lagi. Ya, jadi sekali lagi, marilah kita nih sadar, sabar. Apa sih yang bikin ibu nggak mau dampingi anak di rumah? Apanya sih? Banyak kerjaan, udah itu kan nggak genting. Yang penting dan genting ini sekarang ini tadi buat ibu-ibu ya. Yang penting dan penting itu urus suami, urus anak. Yang lain itu nomor 3. Itu urus suami, urus anak ini adalah salah satu pengejawantahan kita sebagai ya khalifatullah fil ard, khususnya seorang ibu dan istri. Gitu kan? Nah, jadi makanya saya suka bingung apa ya yang ibu-ibu anggap susah ngurus anak apa ya? Kalau anak ibu gitu, masa mau dititip sama sekolahan gitu? Oke? Iya, bismillah ya insya Allah. Terima kasih, ini pertanyaannya ini bagus sekali untuk ya memancing barangkali di antara kita masih ada ibu yang berpikiran mau titip aja sama sekolah. Nanti rugi loh Bu. Oke? Iya. Baik Bu Lia, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih Bu Aisyah, Masya Allah luar biasa sekali jawabannya. Betapa mulianya begitu ya peran orang tua khususnya ibu di sini dalam mendidik anak. Apalagi sekarang, cepet-cepet cari amal sekarang. Kita nggak tahu mau mati kapan. Betul Bu. Iya, mengelola emosi ini sepertinya akan jadi latihan seumur hidup Bu ya. Iya kan Nabi udah bilang kan, jihad sesungguhnya kan. Nah itulah yang dicatat sama Allah. Itu yang dicatat. Ya, Aisyah hari ini misalnya sama Bu Lia hari ini sama-sama sedih karena pandemi. Ya, Allah mau dengar Aisyah sama Lia ini sebut-sebut aku nggak dalam mengelola emosi. Betul. Kita sebut tadi astagfirullah ya Allah, astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, itu yang menjadi amalan soleh. Betul. Itu yang menyebabkan kita itu ya ingat Allah terus. Nah itu yang jadi beruntung. Pahala ini kan keberuntungan, benefit. Baik dunia maupun akhirat. Karena ada orang, ya mungkin bukan Aisyah dan Lia ya, ada orang pas dia turun emosinya, dia sebut nama yang lain, nama binatang. Nah itulah cilaka, itulah rugi, karena nama binatang yang disebut, bukan nama Allah. Itulah rugi. Kan? Karena emosi kan semua orang ada kan? Betul. Tapi itu tadi bedanya, ya fastabiqul khairatnya itu tadi, ya yang disebut siapa ya? Pakai cara apa ya? Pakai cara yang diajarkan oleh Allah atau pakai cara yang diajarkan oleh cara-cara lain? Ya, bisa jadi ada manfaatnya tapi lebih banyak kerugiannya kalau pakai cara lain. Nah, kayak gitulah. Masya Allah, langsung merefleksi diri kita Bu di sini.
Insya Allah. Iya, baik. Tidak terasa ya Bunda, kita sudah sampai di penghujung sesi diskusi. Materi yang luar biasa sudah disampaikan oleh Ibu Aisyah tadi. Tanya jawab kita juga menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang ternyata tidak diprediksi seperti itu ya. Dan hampir dialami oleh sebagian besar ayah bunda sepertinya seperti itu. Nah, untuk 3 penanya online tadi, saya sampaikan kepada Ibu Dewi Juwita, Ibu Wanda, dan Bapak Hardani. Selamat telah menjadi 3 penanya online terbaik hari ini. Boleh tepuk tangan ya Bunda? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat. Dikasih ini dia, dikasih apa? Dikasih love. Yeah. Boleh admin dikasih love. Iya, selain dikasih love juga akan dikasih door prize begitu ya. Selamat untuk Ibu Bapak bertiga tadi, boleh mengambil door prize-nya, boleh mengambil hadiahnya di Yayasan Bunga Bangsa, boleh nanti menghubungi kontak person Ibu Mary 085247995487, akan dituliskan oleh tim kita di kolom chat di Zoom nanti. Terima kasih. Baik, untuk mengakhiri sesi diskusi, Ibu Aisyah mungkin berkenan untuk memberikan closing statement kepada kami semua. Terima kasih. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah, Sekolah Islam Bunga Bangsa, sekolah yang saya lihat luar biasa ya. Amin. Satu saat nanti insya Allah saya bisa datang ke sana juga. Amin. Ya, bersilaturahmi dan silaturahim bersama ayah bunda dan guru-guru semua di sana ya. Saya titip saja ya, titip anak bangsa di Bunga Bangsa ini. Titip juga para ayah bunda yang mungkin sedang stres, jadinya mereka perlu pendampingan agar tambah sadar. Baik. Ya? Dan buat bunda, ya, inti magnet di dalam rumah adalah ibu, perempuan. Ini sudah ada risetnya. Cuman kalau saya paparkan di sini nggak cukup lagi waktunya. Saya ambilkan kesimpulannya. Kalau ibu tenang, seorang istri tenang, suami ikut tenang, anak 3 kali tenang. Kalau seorang ibu senang, maka bapaknya ikut senang, anak 3 kali senang. Seorang ibu kesal, suami ikut kesal, anak 3 kali kesal. Seorang ibu marah, bapaknya ikut marah karena kena soalnya ya, dan anak 3 kali marah. Jadi betul-betul inti magnet dalam rumah itu adalah ibu. Tapi inti magnet di luar rumah yang bisa menarik sinyal banyak itu adalah ayah. Ya, jadi sekali lagi bunda bikin tenang diri. Caranya sudah tadi dipaparkan, nanti kalau makalahnya mau diminta nanti saya kirimkan pada panitia. Ya, baik demikian. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi ayah bunda. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah.